Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Upik Purwanti Steningrum dari Fakultas Psikologi. Ingin meminta kesediaan Mbak untuk saya wawancarai terkait motivasi berprestasi. Apakah Mbak bersedia? Iya, Mbak, saya bersedia. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Tujuan dari praktikum interview ini tuh yaitu untuk mengetahui hal-hal yang mendorong Mbaknya untuk terus berprestasi di sekolahnya. Sebelumnya, bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, Mbak. Ya, nama saya Rita Yulinda, Mbak. Ya. Dari mana ya, Mbak, kalau boleh tahu? Dari Purwokerto. Oh, dari Purwokerto. Ini sekolah masih ditutup ya, Mbak? Belum Iya, Mbak, belum aktif masih. lagi. Ya, belum. Jadi belajar di rumah. Belajar di rumah. Oke. Kita langsung ke pertanyaan saja ya, Mbak. Ya. Pertanyaan pertama itu, apa yang membuat Mbak Rita tetap giat untuk belajar? Yang pasti, saya ingin berprestasi, Mbak, di kelas. Terus saya juga pengen ngebanggain kedua orang tua saya. Kalau misalkan anaknya berprestasi, otomatis kedua orang tua kan bangga ya, kayak gitu. Terus juga saya pengen nilai-nilai saya itu bagus supaya nanti apa ya bisa daftar di SMA itu SMA-nya yang bagus terus gampang juga Mbak gitu. Lebih memudahkan gitu ya, Mbak. Iya. Selanjutnya, apa yang Mbak Rita lakukan agar tetap fokus dalam belajar? Biasanya saya belajar di waktu malam hari atau pagi hari sebelum subuh atau sesudah subuh. Soalnya kalau belajar di waktu malam atau pagi itu kan pasti sepi ya, nggak ramai. Jadi lebih lebih bisa fokus, lebih bisa masuk lah pelajarannya Mbak gitu. Lebih bisa dipahami. Kalau belajar di siang hari rame, apa ya? Kadang malas juga sih Mbak, nggak fokus kayak gitu. Kecuali kalau misalkan ada sekolah daring itu siang hari. Tapi kalau belajar malam atau pagi. Berarti kalau siang fokus Mbak Rita terpecah gitu ya, Mbak? Iya. Baik, Mbak. Selanjutnya, apakah ada hal tertentu yang Mbak Rita lakukan sebelum belajar? Hal tertentu nggak ada sih Mbak. Ya kayak belajar-belajar biasanya pada umumnya. Yang pasti sih sebelum belajar ya pasti berdoa ya Mbak. Supaya kita dimudahkan, digampangkan, terus dipahamkan dengan materi yang kita pelajari. Kayak gitu sih paling berdoa. Kalau yang lainnya nggak ada sih. Iya, 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 iya. Selanjutnya, apakah Mbak Rita merasa terbebani dengan tugas-tugas sekolah yang diberikan oleh guru? Iya, sedikit terbebani sih Mbak, apalagi sekarang kan pandemi ya, terus kita juga belajarnya online. Kadang tuh guru ngasih tugasnya itu banyak banget, padahal kita juga belum tentu paham dengan materi yang diberikan oleh mereka kayak gitu. Jadi lumayan terbebani sih. Terus juga sama ini, kalau untuk waktu pengerjaan atau jam-jam pengumpulan kayak gitu. Iya, itu juga kadang mepet-mepet, terus kadang kita juga harus ngerjain tugas yang lainnya kan Mbak, kayak gitu. Iya, 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 iya. Selanjutnya, mengapa Mbak Rita merasa terbebani dengan tugas-tugas tersebut? Karena memberikan tugasnya terlalu banyak ya, terus
kitanya juga kadang belum tentu paham dengan materi kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak paham sama materi itu, gimana kita ngerjain tugasnya kayak gitu. Itu sih yang membuat kita terbebani, Mbak, kalau kita nggak paham. Terus kalau mau nanya juga, kan nggak enak ya Mbak, takut waktu-waktunya itu kurang pas kayak gitu. Kecuali kalau Terus, masih kelas itu. kapan Mbak Rita merasa lelah karena belajar dan mengapa Mbak Rita merasa lelah? Merasa lelah kalau belajar itu kalau kita udah jenuh. Kalau kita udah jenuh, kita pasti lelah. Terus kadang juga apa ya? Ada banyak temen sih main. Kadang kan kita juga pengen ikut main kayak gitu, nggak belajar terus kayak gitu. Terus, mengapa Mbak Rita ini merasa lelah? Gimana Mbak? Mengapa Mbak Rita ini merasa lelah gitu saat belajar? Karena ya itu tadi, karena banyak tugas, terus pusing karena kadang kita nggak belajar sama materi, terus kita juga waktu mainnya kurang, kayak gitu, waktu istirahatnya juga kurang, kayak gitu sih Mbak. Ya. Terus selanjutnya, bagaimana cara Mbak Rita mengatasi masalah saat belajar? Biasanya sih kalau lagi jenuh, saya main dulu sama teman-teman, kalau nggak keluar lah biar otak kita jernih lagi, ter-refresh lagi kayak gitu. Terus biasanya juga main HP kayak gitu sih Mbak. Tapi kalau udah mendingan, udah nggak terlalu jenuh ya dilanjutin belajarnya. Kalau misalkan masih ada tugas. Biar nggak membuang-buang waktu gitu ya Mbak. Pertanyaan selanjutnya, apakah Mbak Rita belajar setiap hari atau jika hanya ada tugas dari guru saja Mbak Rita belajar? Kalau dulu sih sebelum pandemi itu kalau paling tiap hari baca-baca, terus paling kalau ada tugas atau besoknya mau ulangan itu belajar. Kalau sekarang lebih sering belajarnya sih Mbak, soalnya pasti tiap hari kan dikasih tugas ya, karena kita daring, terus pasti tiap hari dikasih tugas. Nah itu pasti kita belajar terus kayak gitu. Apa yang membuat Mbak Rita melakukan hal tersebut? Kalau dulu ya soalnya kalau tiap hari sih belajar, tapi cuma baca-baca, refresh materi yang udah dipelajarin di sekolah Mbak. Tapi kalau untuk belajar yang benar-benar belajar sih kayaknya nggak tiap hari sih kalau mau UTS ujian atau besoknya mau ada ujian kayak gitu. Soalnya kalau belajar tiap hari juga kan pasti kita jenuh kayak gitu. Butuh istirahat lah Mbak. Soalnya dari sekolah kan udah belajar. Paling di rumah cuma baca-baca doang sih, nggak belajar yang terlalu berat gitu. Iya. Kemudian mengapa Mbak Rita melakukan hal tersebut? Karena kalau belajar tiap hari kita jenuh ya, terus pasti waktu kita untuk main, waktu kita untuk keluarga, untuk istirahat itu kurang. Jadi ya paling belajarnya cuman kalau ada UTS, UAS kayak gitu. Kalau ada PR, kalau ada ujian gitu. Yang pasti dipahamin dulu sih materi dari gurunya. Kalau misalkan di sekolah udah paham ya udah, paling tinggal baca-baca sedikit aja gitu. Oh, iya, paham. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara Mbak Rita mengatasi suatu hal yang mendesak yang harus diselesaikan sementara Mbak Rita sedang mempunyai banyak tugas?
Kalau apa ya, sesuatu yang mendesak itu benar-benar penting dan benar-benar harus diselesaikan sih pasti mendahulukan itu ya, sesuatu yang mendesak itu. Terus habis nyelesain itu, baru kita lanjut ngerjain tugas lagi gitu. Jadi jangan habis melakukan hal itu kita malah main atau kita malah leha-leha, tapi kita langsung ngerjain tugas lagi gitu. Mbak Rita, Ya. bisa diulang jawabannya nggak, Mbak? Suaranya tadi terputus. Oh iya Mbak, gini apa ya? Yang pasti kalau misalkan ada Bisa diulang. ya Mbak. Yang pasti kalau ada sesuatu hal yang mendesak sih mendahulukannya itu ya Mbak. Soalnya kan apa ya? Ya namanya hal yang mendesak, jadi kita harus didahulukan. Tapi kalau udah melakukan hal itu ya kitanya ngerjain tugas lagi gitu Mbak. Jangan malah leha-leha istirahat kayak gitu, jangan. Soalnya nanti kalau udah leha-leha, lu udah istirahat, kita malah jadi males lagi belajar kayak gitu. Jadi kalau udah nyelesain tugas yang mendesak itu, diusahain sih langsung ngerjain tugas yang tadi belum terselesaikan gitu. Ya, biar tidak menunda juga gitu ya, Mbak. Iya, Mbak. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya. Menurut Mbak Rita, apa tujuan Mbak Rita ini belajar? Tujuannya karena yang satu pengen ngebanggain kedua orang tua, yang kedua pengen dapet prestasi di sekolah, terus yang ketiga itu biar nanti pas daftar SMA-nya itu gampang lambat, nggak sulit. Karena kalau misalkan kita nilainya bagus kan pasti diterima di sekolah itu kayak gitu. Iya, di sekolah manapun yang kita inginkan gitu ya, Mbak. Iya. Selanjutnya, apakah hanya ingin seperti itu saja atau ada keinginan lain? Sebenarnya sih ada Mbak keinginan lain. Soalnya kalau kita dapat peringkat nih, dapat peringkat di kelas, dapat prestasi di sekolah kan pasti dikasih sesuatu hadiah sama orang tua. Dan itu bisa menunjang apa ya, aku supaya tetap giat belajar sih kayak gitu. Oh, berarti setiap Mbak Rita mendapatkan peringkat gitu, orang tua memberikan reward gitu ya kepada Mbak Rita? Iya. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika Mbak Rita sudah mencapai tujuan yang diinginkan, selanjutnya akan tetap belajar atau bagaimana? Tetap belajar sih Mbak, soalnya kalau misalkan tujuan satu kita udah tercapai, pasti kita akan punya tujuan yang lainnya lagi lah. Itu kan kita pasti butuh tetap selalu belajar untuk mencapai tujuan yang lain kayak gitu. Pasti kan dalam hidup nggak cuma ada satu tujuan, banyak tujuan. Jadi kita harus tetap belajar untuk mencapai tujuan itu. Kemudian, apa alasan Mbak Rita melakukan hal tersebut? Yang pasti ya untuk mencapai tujuan yang saya inginkan, Mbak. Kalau misalkan nih kita udah tercapai nih satu tujuan ya, terus kita leha-leha nggak ada tujuan, tapi kita kayak nanti juga paling tercapai kayak gitu, kayak ya susah lah, soalnya kamu juga leha-leha, kamu juga berusaha gimana kamu mau nyampe tujuan itu kayak gitu. Jadi kita juga harus tetap belajar, tetap berusaha untuk mencapai tujuan selanjutnya kayak gitu. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana Mbak Rita merealisasikan tujuan Mbak Rita tersebut? Merealisasikan belajar, berjuang, terus ya itu sih Mbak paling belajar untuk merealisasikan tujuannya kita
Kayak gitu. Jangan cuma leha-leha, jangan cuma sebatas tujuan, tapi kita juga harus mencapai tujuan itu, kayak gitu. Berarti tetap belajar, berusaha gitu ya, Mbak? Iya, Mbak. Kemudian, kendala seperti apa yang menghambat tujuan belajar dari Mbak Rita ini? Banyak sih Mbak sebenarnya kendala. Kadang kan yang namanya belajar kita pasti males, kita jenuh, terus tergoda dengan hal-hal lain. Kayak misalkan main sama teman, itu kan lebih asik tuh daripada belajar. Nah, terus kalau nggak main sama teman, ya main keluar, main pergi jalan-jalan kayak gitu. Entah belanja, entah apa. Terus kalau nggak mainan HP. Apalagi kalau misalkan udah ada notif di HP kan pasti, ada apa tuh gitu. Kadang tuh langsung pegang HP, langsung ngecek kayak gitu. Itu sih kendalanya. Terus kalau udah mainan HP, udah lihat YouTube, apalagi lihat nonton hal yang kita suka itu pasti pengennya terus kan, nggak pengen berhenti kayak gitu. Itu sih kendalanya, Mbak. Mudah teralihkan gitu berarti ya, Mbak Rita? Iya. Kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana Mbak Rita mengatasi kendala tersebut? Kalau jenuh tadi kita ya main dulu sebentar untuk refresh otak kita. Kalau main sama teman, ya sebisa mungkin iya tetap main sama teman, cuman dibatasin. Kalau misalkan waktunya kita lagi sekolah, waktunya kita lagi belajar, ya udah kita ngelakuin hal itu. Kita sekolah, kita belajar, jangan waktunya sekolah atau belajar kita malah main sama teman kayak gitu. Atau main sama teman, belajar, sekolah itu ada waktunya sendiri-sendiri kayak gitu. Jadi menyesuaikan waktunya. Lah terus kalau misalkan mainan HP, sebisa mungkin ditahan sih buat nggak mainan HP. Kalau pengen mainan HP, ya udah nanti mainannya kalau tugasnya udah selesai, kalau belajarnya udah selesai, kayak gitu. Itu baru boleh main HP. Cuman kalau belum selesai, ya sebisa mungkin ditahan dulu lah buat jangan mainan HP. Soalnya kalau udah sekali mainan HP kan pasti tugasnya itu nggak selesai-selesai loh, Mbak. Gitu, jadi ditahan sebisa mungkin Iya, buat ya. mainan HP dulu. Iya, iya. Baik. Mungkin pertanyaannya cukup sekian ya, Mbak. Ya, Mbak. Kemudian saya mohon maaf, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar, Mbak Rita. Ya, terima kasih, Mbak.